Dan ini kita libatkan anak SMK ini tujuannya nanti teman-teman SMK yang berlatih di sini itu selepas PKL di Telaga Rizky, mereka bisa beternak, bisa berwirausaha mandiri, dan syukur bisa bermitra dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mitra Telaga Rizky. Hari ini kita sedang belajar bareng atau sebetulnya ngajari anak-anak PKL SMK Negeri 4. Ini kebetulan ada Mas Meta dari Saifam Sukoharjo. Ini juga kemarin belajar bareng tentang memaksimalkan atau optimalisasi pembuatan pakan untuk kambing perah. Jadi bagaimana kambing perah kita ini produksinya supaya stabil, kemudian produksinya juga banyak sesuai dengan kapasitas mereka dengan komposisi pakan yang sedang kita racik. Karena kemarin kita belajarnya bareng, mungkin tempat Mas Meta juga udah mulai buat kan Mas ya? Sudah mulai buat. Ya, kita coba untuk komposisi baru. Komposisi baru. Iya. Oh iya. Tapi ya masih menemukan yang terbaik gitu. Ini kan sekaligus kita belajar sekaligus terus. Ya, sama-sama anak SMK. Ini kan SMK Negeri 4 Metro yang sedang praktek, makanya kita biar sama-sama mereka juga tahu bagaimana sih proses mulai dari ngeracik pakan ini. Kalau yang bahannya ini kan apa aja Pak? Ini bahannya yang sedang dicampur ini molasis sama, nah molasis ini kan molase ya. Molase ini apa namanya, dia kan kental untuk cair gitu ya. Jadi kalau dia misalnya penggunaannya itu persentasenya hanya di bawah 5% dari total pakan, ini kan kalau dicampurkan secara langsung kan takutnya dia nggak homogen. Makanya ini dicampur dengan dedak atau katu dulu, ya diaduk supaya homogen, supaya merata, supaya diratain agak kering lah. Termasuk mineral premik. Mineral premiknya udah dicampurkan sekalian Mas Arya? Udah waktu pertama ya. Jadi mineral premik juga dicampurkan supaya dia volumenya menjadi tercampur homogen. Kemudian nanti akan kita tambahkan dengan bahan-bahan yang lain. Bahan lainnya pasti bungkil kopra ada. Ya umum lah, bungkil kopra ada, bungkil sawit ada, polar, DDGS, CGF, SBM, bungkil kedelai ya. SBM nggak pakai kita ya? Oh pakai ya, pakai SBM juga, pakai molase, pakai premik, pakai apa namanya kulit kopi. Tapi bahan-bahan itu karena kan kita di pakan ini terbagi menjadi 3 kategori. Ya ada pakan untuk kambing yang sedang laktasi, menghasilkan susu. Kemudian kambing yang sedang kering atau sedang posisi hamil, menjelang hamil, itu pakannya juga beda. Kemudian kambing yang baru lepas apih yang kita besarkan untuk betina, persiapan untuk ini biasanya untuk calon induk. Nah kalau untuk yang menghasilkan susunya laktasi ini kami pakai apa namanya, ukuran proteinnya ya, protein kasarnya kita pakai 18-19% lah kurang lebih, tapi hitungan secara tabel, belum kita hitung secara uji lab ya. Uji lab belum. Kemudian energinya pakai berapa Mas Arya? 10. Kemudian TDA-nya di atas 75 malah TDA-nya. TDA-nya 75. Ya. Sekitar 75-an lah TDA-nya. Berarti hampir semua terserap ya Pak ya? Ya 75% lah. 75%. Iya. 75%. Jadi secara kalkulasi seperti itu. Jadi artinya keseimbangan apa yang menjadi kebutuhan kambing ternak kita, baik dia sedang posisi menghasilkan susu atau dia sedang kering kandang, itu tercukupi. Dan ini memang kita buat beda-beda. Kalau untuk yang kering kandang itu nanti kita pakai PK 14% atau mungkin nanti menyesuaikan supaya bagaimana dia setelah kehamilan 3,5 bulan itu kita ganti pakan, dia bisa segera kering.
Jadi Cepat keringnya ya. Iya, biar dia cepat keringnya. Kalau pakai yang 18, 18 ada nanti- susunya terus itu berarti. Iya, kalau pakai 18 ya nanti nggak Kasihan berhenti-berhenti, kasihan. Iya. Karena di posisi setelah usia kehamilan 3,5 bulan itu kan nutrisi yang ada yang asupan nutrisi itu dibutuhkan untuk perkembangan janin. Janinnya. Ya, di 15 atau 1,5 bulan terakhir lah ya. 1,5 bulan terakhir itu kan dibagi 3 fase gitu ya, 15 hari, 15 hari, 15 hari, 15 hari kan gitu kan. 15 hari ini dipersiapkan untuk kering ambing, kemudian 15 hari kemudian bagaimana nutrisi itu bisa untuk pertumbuhan janin. Kemudian 15 hari terakhir itu dia untuk persiapan persalinan. Jadi Termasuk sehingga pembentukan kolostrum juga berarti. termasuk Gitu. pembentukan kolostrum. Jadi sehingga diharapkan nanti dengan perlakuan pakan kita yang tepat, begitu induk itu lahir, anaknya bagus, artinya secara bobot maupun kualitas hidupnya tinggi, tapi produksi kolostrum dari induknya nanti juga bisa mencukupi atau Sisa melimpah malah, lah. melimpah Ya, diharapkan seperti itu. Jadi pakan yang kita buat seperti itu. Jadi Terus kemarin pergantiannya juga cukup. Pergantiannya Pergantian dari yang pakan yang sebelumnya ke racian pakan sekarang oh ya, itu berapa hari ini kita menggunakan? itu baru masih kita transisi ya. Karena kalau Transisi. kemarin ini pakannya udah bagus sebetulnya di awal-awal itu, hanya ada beberapa nutrisi yang mungkin kalau secara kalkulasi hitungan over, sehingga apa ya, yang terukur kan kemarin terlihat baru secara uji lab ya, proteinnya udah bagus sih, tapi dia lebih. Proteinnya udah bagus. Kalau protein lebih itu khawatirnya nanti kan dia hanya tidak berfungsi atau dia hanya tercemar Terbuang. menjadi kotoran atau Iya. menjadi daging yang lebih bahaya atau menjadi lemak. Jadi nanti dia Iya, jadi gemuk iya, dan iya. itu kurang bagus secara produksi maupun cost. Ya kalau misalnya kita costnya kelebihan hitungan 3 PK aja lah misalnya. Seandainya dia 1 PK itu biasanya rata-rata kita ngitung harga itu kan dari situ ya. Iya. 250 sampai 300 ya. Kalau 300 per PK itu kalau kita lebih 3,5 PK aja pasti udah sekitar 1.000 rupiah 1.000 lebih, loss ya. cost-nya Iya. gitu ya. Jadi kita berusaha untuk menghindari loss dari cost pakan. Walaupun bagus pakan yang diberikan, kalau bagusnya itu kelebihan, ya kurang baik juga. Terbuang juga mungkin ya, Ya, Pak, ya? terbuang juga. Terbuang. Jadi Jadi kita memang- cari pakan yang nantinya bisa mengoptimalkan potensi yang ada seperti itu Betul, ya. iya. Jadi Optimalisasi kandang. betul. Jadi optimalisasi kandang itu diantaranya juga optimal produksi maupun pertumbuhan ternak sendiri maupun melahirkannya itu dia bisa Regenerasi, Ya, mungkin regenerasinya lah, regenerasinya mungkin bisa kualitas kambingnya lebih bagus lagi dari Iya. sebelum-sebelumnya. harapannya seperti itulah. Kalau perah ini kan produksi susu, Pak. Ya. Ya, produksi susu rata-rata mungkin 1, 2, 3. Nah, Ya. Raga Rizky ini harapannya bisa ke berapa nantinya? Berapa liter per ekor per hari itu? Ya, kalau kita tuh sebetulnya punya target ya. Kalau ini kan udah tahun ke-8 masuk tahun ke-9. Ini terpaksa kami harus tentang pakan ini mengulang lagi karena memang kami ini otodidak. Jadi Iya. otodidak sehingga pakan yang pas itu kalau kemarin karena kita ketergantungan dengan pihak lain gitu ya. Sudah bagus tapi kan pasnya yang betul-betul pas untuk masing-masing farm ini kan kita harus cari sendiri gitu. Dan kita nggak mungkin kita untuk mengatur pabrik pakan, harus pakannya komposisinya begini kan nggak mungkin kan. Iya. Karena itu kaitannya dengan bisnis di pabrik pakan kan gitu kan. Sehingga kita harus mengulik sendiri, mengkalkulasi. Terus kemarin kita minta tolong atau mendatangkan ahli lah kita Pakar sebut, ya, Pak, ya? pakar yang secara Pakar. keilmuan dia mumpuni, kemudian secara prakteknya juga mumpuni. Dokter hewan Joko MSI itu kan yang membantu kita bagaimana optimalisasi pakan ini, sehingga kita juga punya target. Kalau umumnya kan pakan itu kalau bicara proteinmu berapa kan hanya begitu, kita Iya. nggak mengerti tentang komponen lain. TDN kita nggak tahu, apalagi energi. Iya betul. Yang megajoule itu kita nggak tahu. Itu berapa liter kan itu. Jadi kita punya target juga. Kalau beliau sampaikan namanya produksi susu itu bukan kamu keluar berapa liter, bukan. Punyamu sekarang keluar berapa liter sih?
oh 15-20 liter. Tapi rupanya nggak begitu, malah kebalikannya. Farm kami ini di tahun ini pengen sekian liter. Nah, kita juga punya target average kalau sekarang baru di angka 1,5 sampai 1,8, kita menginginkan nanti di tahun 2026 average-nya bisa di atas 2 liter. 2 liter, 3 liter, Pak. Ya, jadi kita punya target seperti itu. Kenapa sih kita punya target yang kita pasang target tinggi ya? Ya kalau kita ini kan sekarang kalau kita bicara kompetitor kan bukan antar kita ini teman, kita ini mitra, Ya, kita harus betul. bersatu kan. Tapi kita harus melihat bagaimana mungkin di Jawa sudah average-nya di atas 2 liter, bagaimana di negara lain di Australia mungkin bisa 3 sampai 5 3 liter. sampai 4, ya. Kan di sana bisa, harusnya kita belajar ya setidaknya bisa mendekati lah. Apa yang kita belum bisa kita tanya, kita cari ahlinya supaya produksi kita juga bisa meningkat. Jadi nanti 2026 bisa average 2 liter, 2027 bisa lebih lah 3 liter atau lebih. Harapannya seperti itu. Dan apa namanya, teman-teman mitra dari Telaga Rizky pun juga mungkin harapannya dong. juga Iya dong. meningkat Betul. lagi ya. Makanya di Telaga Rizky dengan mitra-mitra ini sepakatlah, kita bersepakat bagaimana kita upgrade. Apa kalau orang ngomong itu investasi layar ke atas lah kan itu ya. Jadi kita secara periodik, kita semua kan ini orang otodidak, Ya, orang beternaknya itu tersesat di jalan yang benar kan itu kira-kira. dan yang benar. Bukan orang peternakan tapi berternak itu Makanya ya. kan kita harus ya berani untuk upgrade. Kita sama-sama bersepakat bagaimana dalam setiap periode atau 1 bulan atau 2 bulan kita ngumpul, kita patungan. Untuk patungan bukan untuk apa, untuk makan bareng lah ya. Kemudian kita datangkan para ahli supaya kapasitas kita itu nanti juga keilmuannya seperti ya orang kuliahan atau orang sarjana atau orang yang memang bersekolah di bidang peternakan. Gitu, Mas Neta. Iya. Jadi target ini mungkin 2-3 bulan ada perubahan atau gimana Pak untuk pakan dan ini? Udah bisa dilihat 2-3 bulan ke depan? 2-3 bulan sudah bisa terlihat. Jadi kemarin transisi di hari pertama, kedua, ketiga kemarin ada penurunan ya Mas ya? Berarti transisinya ekstrim Pak Bapak? Ekstrim kemarin ada, karena kita langsung ekstrim kemarin. Jadi Iya. ada penurunan itu bisa 20% nurun produksi. Karena dari yang kita tadinya pemberian pakan itu udah keliru, kurang tepat juga ya. Walaupun sama-sama lipitum gitu ya. Pagi itu konsentrat, siangnya hijauan, terus sorenya hanya konsentrat. Rupanya itu kurang tepat. Sehingga begitu kita rubah secara total, Kaget dicampur kambingnya. dia kaget. Sehingga palatabilitasnya, tingkat kesukaannya dia menurun, kaget mungkin ya. Sehingga konsumsi pakannya itu sisa, kalau kita hitung kemarin dari 110 kilo itu masih sisa 18 kilo, mungkin sekitar 15%, padahal kurang lebih ya. Padahal kan kalau bisa sisa dari pakan itu kurang lebih hanya maksimal 3%. Ternyata kita masih lebihan. 18. Iya. Kurang lebih 18. Tapi kalau saat ini sudah mulai stabil, sudah mulai turun dan Produksinya produktivitas sudah mulai kembali lagi ya. Di awal itu kurang lebih di angka 31 liter dan hari ini sampai dengan hari ini sudah sampai ke titik 31 liter. Tinggal nanti kita tunggu apakah masih bisa naik terus. udah optimal. Belum Belum optimal karena optimal. memang sedang kami kan perubahannya ini fundamental nih, banyak banget nih. Iya. Harus merubah bagaimana dia dikolonikan, bagaimana pakan diganti, bagaimana dicatat laktasinya ini, rata-rata laktasi puncaknya ini yang mana, kan harus digolongkan seperti itu. Nah ini yang membuat kita merestart lah mungkin ya. Restart. Restart ulang. Restart ulang Bukan Pak. memperbaiki. Dan ini kita libatkan anak SMK ini, tujuannya nanti teman-teman SMK yang berlatih di sini itu selepas PKL di Telaga Rizky, mereka bisa beternak, bisa berwirausaha mandiri, dan syukur bisa bermitra dengan kita. Bisa meracik pakan, Meracik pakan, bisa beternak, budidayanya, tahu produksinya. dan lain sebagainya lah. Luar biasa anak-anak SMA, SMK. Ya, jadi begitu teman-teman mitra Telaga Rizky. Untuk kaula muda seperti anak SMK Negeri 4 ini kalau mau bergabung PKL atau magang di Telaga Rizky, monggo kita bareng-bareng belajar sehingga peternakan kita ini menjadi peternakan modern yang berdaya saing. Semangat.